Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, terutama Bapak Ibu Guru yang sudah PNS dan P3K. Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi, ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya tentang rencana hasil kerja atau RHK kinerja BKN 2024 yang sudah saya isi 1 hari yang lalu. Jadi 1 hari yang lalu saya sudah membuatkan tutorial bagaimana cara mengisi kinerja BKN untuk tahun 2024. Jadi untuk tahun 2024 ini berbeda dengan tahun 2023 karena tahun 2024 ini kita wajib mengisi 8 poin dari RHK kinerja BKN 2024 ini karena kita harus merujuk kepada RHK kepala sekolah. Karena RHK kepala sekolah ini ada 8 poin. 8 poin seperti ini. Nah, RHK kita merupakan turunan dari RHK kepala sekolah. Jadi, saya juga sudah mengisi 8 poin kemarin. 7 poin untuk kegiatan utama, ini utama, dan 1 poin untuk kegiatan tambahan. Nah, ini kegiatan tambahan saya 1 poin. Nah, Bapak Ibu, yang tutorial yang saya buat sebelumnya itu hanya langkah-langkah saja, tetapi saya perlu menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya supaya kita satu persepsi dalam mengisi kinerja BKN ini. Ini Bapak Ibu berfungsi nanti ketika Bapak Ibu mengisi RHK-nya. Ya, nah ini Bapak Ibu akan saya jelaskan cara menjelaskannya supaya lebih mudah. Ini saya copy Bapak Ibu, saya blok semuanya sampai ke bawah. Nah, kemudian saya klik kanan, saya copy atau salin. Kemudian saya pastikan di Excel sehingga membentuk seperti ini Bapak Ibu. Nah, inilah dia. Kemudian saya tambahkan Bapak Ibu contoh dokumen yang akan diupload sebagai bukti dukung nanti. Nah, jadi saya ceritakan RHK kepala sekolah. Kemudian saya juga saya jelaskan RHK guru, kemudian indikatornya, kemudian apa saja bukti dukung yang bisa diupload nanti. Nah, jadi Bapak Ibu, nah di sini ada rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Nah, di sini juga ada. Kemudian ada RHK, ada indikator. Kepala sekolah ini pimpinan ini juga ada, ini RHK-nya, ini indikatornya. Kemudian ini rencana hasil kerja guru, ini kuantitas, ini kualitas aspeknya. Kemudian ini poin-poin indikator kinerja individunya dan ini target tahunnya. Nah, semuanya ini sudah saya kopikan ke Microsoft Excel. Nah, saya ceritakan yang pertama. Yang pertama, rencana hasil kerja guru kepala pimpinan yang diintervensi. RHK kepala sekolah ini. Nah, ini yang pertama, ini wajib diisi ke-8-nya ini. Ke-8-nya wajib diisi. Ini seperti ini. Ini 8. Saya ceritakan yang pertama. RHK yang pertama, terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Nah, indikatornya meningkatnya kualitas praktek pembelajaran guru. Nah, jadi RHK yang saya buat, ini RHK guru, terlaksananya peningkatannya kualitas praktek pembelajaran guru. Nah, kalau mengenai praktek, apa aspek indikator kuantitasnya? Tentu jumlah dokumen perencanaan praktek guru atau hasil kerja siswa. Jadi disitulah kepala sekolah bisa menilai nanti tentang meningkatnya kegiatan praktek guru. Ya, kemudian kuantitasnya persentase kesesuaian. Arti kesesuaian perencanaan praktek guru atau hasil kerja siswa dengan tuntutan kurikulum atau tuntutan SOP-nya nanti. Ini kesesuaian. Kemudian ketepatan waktu penyelesaiannya. Nah, apa saja bukti dukung yang bisa dimasukkan ke sini? Bisa tata tertib, praktek, bisa SOP, LKPD, hasil karya siswa, kemudian juga bisa nanti hasil penilaian praktek. Nah, disinilah kepala sekolah nanti memberikan penilaian terhadap SKP Bapak Ibu untuk poin yang nomor 1 ini. Nah,
Kenapa targetnya saya buat 4? Karena saya mengajar 2 mata pelajaran, artinya nanti saya lampirkan 2 buah di semester 1, 2 buah di semester 2. Nah, ini nanti kualitasnya 100%, kemudian waktunya nanti saya buat 12 bulan. Ya, itu. Nah, kemudian saya masuk ke RHK kepala sekolah yang kedua, yaitu terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus kepada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Kemudian indikatornya tingkat terlaksananya pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP. Nah, apa RHK gurunya saya buat? Terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, di sini apa aspek kuantitasnya? Jumlah dokumen pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, jadi apa saja dokumen-dokumen nanti dalam pembelajaran Bapak Ibu yang merujuk ke sini. Jadi jumlah dokumen itulah yang membuktikan Bapak Ibu melakukan pembelajaran. Kemudian apa aspek kualitasnya? Persentase kesesuaian. Nah, jadi kesesuaian dokumen yang Bapak Ibu buat itu dengan KOSP. Itulah kualitasnya. Kemudian waktu, ketepatan waktu Bapak Ibu menyelesaikannya. Jadi kuantitasnya di sini saya buat 4. Artinya saya mengajar 2 sekarang mengajar 2 mata pelajaran. Jadi nanti satu-satu masing-masing mata pelajaran. Jadi 2 di semester 1, yang kedua 2 pula di semester 2. Jadi berjumlah 4 dokumen nanti. Tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Kemudian kualitasnya 100% atau 95% lah. Kemudian waktunya 12 bulan, 2 semester. Nah, apa saja bukti dukung yang bisa Bapak Ibu upload nanti? Nah, bisa yang pertama absen siswa, absen guru, foto sedang mengajar, video sedang mengajar, jurnal harian kegiatan guru, atau batas-batas pembelajaran. Yang membuktikan Bapak Ibu itu membuat dokumen pembelajaran. Ya, artinya membuktikan Bapak Ibu membuat dokumen sesuai dengan KOSP. Oke, Bapak Ibu ya. Saya lanjut yang ketiga. RHK kepala sekolah yang diintervensi, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan. Nah, indikatornya tingkat kualitas pengelolaan tugas tambahan guru dan tenaga kependidikan untuk mendukung layanan pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan. Nah, RHK gurunya apa yang saya buat di sini? Ini RHK guru. Nah, terkelolanya tugas tambahan guru sebagai wali kelas. Nah, sekarang saya sebagai wali kelas untuk mendukung layanan pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan. Nah, apa kuantitasnya Bapak Ibu? Nah, ini jumlah dokumen kegiatan penunjang sebagai, nah, kalau saya sini sebagai wali kelas, kalau Bapak Ibu sebagai wakil buat sebagai ketua program keahlian buat sebagai ketua program keahlian, kepala bengkel, kepala laboratorium, wali kelas, kepala perpustakaan. Nah, ini cukup. Kalau saya seharusnya satu saja saya buat ini. Cuman sebagai contoh saya buatkan atau-nya. Jadi ini kuantitasnya, jumlah dokumen sebagai wali kelas. Kemudian kualitasnya presentasi kesesuaian dokumen Bapak Ibu ini dengan standar yang ditetapkan. Waktunya ketepatan waktu Bapak Ibu menyelesaikan. Nah, kuantitasnya saya buat 2 dokumen. Bisa saja sebagai wali kelas di semester 1 saya memasukkan program wali kelas, dan di semester 2 saya masukkan laporan. Jadi ada 2 dia. 1 di semester 1, 1 di semester 2. Kemudian kualitasnya saya buat 100% atau bisa saja nanti 95%. Kemudian ada waktu. Nah, ini waktunya 12 bulan. Oke, masuk saya yang keempat, yaitu RHK pimpinan yang diintervensi, yaitu meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja yang berfokus pada refleksi program pengembangan kompetensi. Indikatornya upaya memadu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, apa RHK gurunya yang saya isi? Nah, yaitu terlaksananya upaya memadu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui observasi kepala sekolah. Artinya ini supervisi Bapak Ibu. Ya, ini supervisi ini. Nah, ini apa yang saya buat aspek kuantitasnya. Nah, ini adalah
untuk individunya, indikator individunya, jumlah dokumen pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru. Nah, ini di saat Bapak Ibu mengajar, apa saja dokumen yang Bapak Ibu sediakan, nanti diobservasi nanti itu. Akan diminta oleh kepala sekolah ketika observasi atau supervisi. Kemudian kualitas, presentasi kesesuaian dokumen pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru dengan instrumen observasi kepala sekolah. Ya, jadi ketika kepala sekolah mengobservasi, tentu dia ada instrumen yang di checklist-checklistnya. Apakah Bapak Ibu ada RPP, apakah Ibu ada absen, ya di checklist semuanya nanti. Apakah Bapak Ibu sudah mengajar sesuai dengan RPP, akan di checklist. Kemudian waktu, ketepatan waktu penyelesaian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Nah, apa di sini kuantitasnya? Kuantitasnya saya buat 2 dokumen. Satu dokumen di semester 1 atau satu dokumen di semester 2. Nah, kemudian lagi kualitasnya saya buat 100% atau 95% waktu 12 bulan. Nah, apa bukti dukung yang bisa Bapak Ibu lampirkan nanti ketika observasi atau ketika supervisi? Itu Bapak Ibu harus ada RPP atau modul ajar, harus ada LKPD, harus ada absen siswa, harus ada daftar nilai, batas pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu mengajar sesuai dengan RPP. Nah, itu nanti bukti dukungnya. Kemudian masuk saya yang kelima. Yang kelima adalah RHK pimpinan yang diintervensi, yaitu tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Nah, indikatornya tingkat kualitas laporan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan. Nah, apa RHK gurunya? RHK gurunya yang saya buat tersusunnya laporan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Nah, apa aspeknya? Kuantitas, kualitas, dan waktunya. Nah, kuantitasnya jumlah laporan. Kalau kuantitas itu jumlah laporan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Nah, kemudian kualitasnya presentasi kesesuaian laporan satuan pendidikan dengan tuntutan kurikulum misalnya. Bagaimana laporan Bapak Ibu sesuai apa enggak? Kemudian waktu, ketepatan waktu penyelesaiannya. Nah, kemudian apa saja bukti dukung yang bisa saya masukkan di sini sebagai laporan? Nah, penilaian pengetahuan atau penilaian keterampilan untuk A, misalnya penilaian harian, kan laporan itu, laporan guru. Laporan guru kan harus tentang pembelajaran. Tentu yang dilaporkan tentu penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, rapor siswa, kan itu akan dilaporkan, dianggap laporan. Atau juga laporan tentang sikap perilaku. Jadi boleh ditambahkan di sini catatan perilaku siswa. Nanti akan dilaporkan nanti. Nah, itulah sebagai laporan, bukan laporan yang utuh satu bundelan enggak. Nah, kalau sebagai guru tentu itu laporan kita. Nah, kenapa di kuantitasnya saya buat 4? Saya mengajar 2 mata pelajaran hari di sekarang. Jadi saya buat nanti 2 di semester 1, 2 di semester 2. Jadi berjumlah 4. Kemudian kualitasnya bisa 95 sampai 100%, waktunya 12 bulan. Oke, saya masuk yang ke-6, yaitu RHK pimpinan diintervensi, terkelolanya kegiatan pengembang kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Indikatornya tingkat kualitas pengelolaan kegiatan pengembang kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, apa RHK guru yang saya buat? Saya buat nih, di terkelolanya pelaksanaan pengembangan diri berupa seminar, diklat, publikasi ilmiah, atau karya inovatif. Artinya ini Bapak Ibu berhubungan dengan berupa seminar, diklat, publikasi ilmiah, atau karya inovatif, atau pelatihan-pelatihan lainnya Bapak Ibu. Nah, berarti di sini tempatnya. Apa aspek kuantitasnya Bapak Ibu? Tentu jumlah dokumen pengembang keprofesian. Ya, nanti apakah jumlah sertifikat di sini. Kemudian kualitas, presentasi kesesuaian. Nah, saya buat saja kesesuaian dengan tuntutan kurikulum. Sesuai enggak dengan tuntutan kurikulum atau enggak? Waktunya, ketepatan waktu penyelesaian. Nah, nanti apa saja bukti dukung yang bisa Bapak Ibu masukkan? Nah, bisa undangan pelatihan bisa, absen pelatihan bisa, foto-foto pelatihan bisa, sertifikat pelatihan bisa, laporan pelatihan bisa, makalah bisa, PTK bisa, karya ilmiah bisa. Nah,
Kenapa saya masukkan 6 di sini kuantitasnya? Saya anggap saja saya selama setahun itu saya targetkan saja saya mengikuti pelatihan dan seminar itu 6. Jadi saya anggap saja 3 di semester 1, 3 di semester 2. Nah, tahun lalu saya 12 saya buat. Tapi sekarang enggak usah lah, saya enggak usah banyak-banyak, 6 saja cukup. Kemudian kualitasnya 95 sampai 100%, waktu 12 bulan. Oke ya. Masuk saya yang ke-7. Tersusunnya perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Nah, ini kemudian indikatornya tingkat kualitas penyusunan dan dokumen perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran sesuai standar yang ditentukan, yang digunakan. Nah, artinya apa ini Bapak Ibu? Saya masuk ke RHK Guru dulu. Ini RHK Guru. Terlaksananya penyusunan perencanaan pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran sesuai dengan standar yang digunakan. Nah, artinya di sini Bapak Ibu poinnya kita membuat perencanaan pembelajaran. Ya. Nah, atau RPP lah begitu. Perangkat ajar. Kemudian apa aspek indikator kuantitas, kualitas dan waktunya? Nah, ini indikator individunya. Kuantitas jumlah dokumen perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Nah, artinya di sini mungkin jumlah RPP mungkin. Kemudian kualitas presentasi kesesuaian dokumen perencanaan dengan standar yang digunakan atau sesuai dengan tuntutan kurikulum misalnya. Jadi RPP yang Anda buat itu sesuai enggak? Nah, itu. Kemudian waktu. Waktu adalah ketepatan waktu penyelesaian. Nah, apa saja dokumen pendukung yang bisa Bapak Ibu upload nanti? Bisa program tahunan, bisa silabus, bisa RPP atau modul ajar, kemudian rencana penilaian lainnya. Atau perangkat ajar lah begitu. Nah, kenapa saya buat di sini kuantitasnya 4? Karena saya mengejar 2 mata pelajaran, saya buat tidak perlu banyak Bapak Ibu, yang penting ada perwakilan lah dari perangkat ajar Bapak Ibu. Saya buat saja, nanti saya upload 2 di semester 1, 2 di semester 2. Itu. Kemudian kualitasnya bisa 95 sampai 100%, waktunya 12 bulan. Oke Bapak Ibu, saya masuk yang terakhir, yang 8, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Kemudian indikatornya tingkat kualitas penyusunan dokumen kurikulum satuan pendidikan KWSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran sesuai dengan standar yang digunakan. Nah, saya buat di sini tersusunnya dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan KWSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Nah, artinya di sini Bapak Ibu, ini pembuatan dulu namanya KTSP, sekarang namanya KOSP. Artinya semua guru harus terlibat dalam penyusunan KOSP ini. Nah, nanti masuk kita ke sini dulu. Aspek kuantitas, kualitas dan waktunya. Kuantitas tentu jumlah dokumen kurikulum satuan pendidikan atau KWSP, itu kuantitasnya jumlah. Kemudian kualitas presentasi kesesuaian dokumen kurikulum KWSP dengan instrumen yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan atau yang ditetapkan pemerintahan lah begitu. Sesuai enggak presentasinya? Kemudian waktu, ketepatan waktu penyelesaiannya. Nah, apa yang bisa dilampirkan Bapak Ibu di sini sebagai bukti dukungnya? Nah, kalau KWSP itu kan identik dengan dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Nah, jadi Bapak Ibu minta sajalah kayak nanti ke wakil kurikulum, nanti upload di sini. Kemudian kuantitasnya. Kuantitasnya cuma 1 dalam 1 tahun. 1 kan kalau KWSP, jadi 1 saja. Apakah Bapak Ibu masukkan di semester 1 atau Bapak Ibu masukkan di semester 2. Ya, jadi tidak perlu dimasukkan ke semester 1, semester 2 terisi keduanya, enggak. Terserah Bapak Ibu masukkan di semester 1 atau Bapak Ibu masukkan di semester 2. Kemudian kualitasnya 95 sampai 100%, waktunya 12 bulan. Nah, oke Bapak Ibu, inilah nanti yang akan Bapak Ibu masukkan ketika pengisian dari RHK dan pengisian aspek kuantitas, kualitas dan waktunya seperti ini ada tutorial saya buat sebelumnya. Nah, ini sebagai cuplikannya.
Nanti silahkan Bapak Ibu isikan. Nah, semua ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu butuh sebagai pedoman atau sebagai pembanding lah, ini saya share, saya tampilkan di deskripsi video YouTube saya ini. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan silahkan download ya Bapak Ibu ya. Nah, ini memang Bapak Ibu tutorial saya ini belum sempurna. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk kesempurnaan dari pengisian e-kinerja kita ini. Nah, Bapak Ibu yang ingin berdiskusi silakan komen di kolom komentar video YouTube saya ini. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.